Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar dengan Bu Nurul. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan manusia dan macam-macam gangguan pernafasan pada manusia. Mari kita simak ya anak-anak. Ketika kita bernafas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Udara bersih yaitu banyak mengandung oksigen. Udara yang bersih, udara yang tidak mengandung zat racun dan tidak mengandung bibit penyakit. Apabila udara yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernafasan kita juga akan terganggu anak-anak. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor yang menyebabkan gangguan pernafasan dan penyakit yang ditimbulkan. Mari kita simak bersama-sama. Faktor penyebab gangguan pernafasan yaitu faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Faktor fisik yaitu adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya pada bayi yang terlahir dini atau prematur. Organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantuan pernafasan. Yang kedua, faktor penyakit. Faktor penyakit yang ditimbulkan karena faktor bibit penyakit antara lain adalah influenza, penyebabnya oleh virus influenza. Penyakit menular melalui cairan yang keluar dari hidung dan mulut, penderita flu ketika batuk atau bersin. Gejalanya seperti demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, bahkan tenggorokan terasa sakit. Yang kedua, tuberkulosis atau TB. Penyakit ini disebabkan oleh virus Mycobacterium tuberculosis. Penyakit infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Gejalanya seperti batuk berdahak yang disertai darah, nyeri di bagian dada, dan sering mengalami demam pada saat petang. Yang ketiga, flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus H5N1. Nah, penyakit ini berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Dapat menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang unggas. Gejalanya seperti demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, dan tenggorokan terasa sakit. Yang keempat adalah bronkitis. Penyakit ini disebabkan oleh alergi, bakteri, jamur, virus, dan zat kimia yang bisa menyebabkan peradangan pada bronkus. Penyakit peradangan pada lapisan cabang tenggorokan bergejala seperti batuk, berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Yang kelima adalah pneumonia. Pneumonia adalah penyakit peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumonia, disebabkan virus, bakteri, dan jamur. Penyakit peradangan pada paru-paru ini terutama di bagian alveolus. Gejalanya seperti sulit bernafas, batuk yang disertai darah, dan dada terasa sakit. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan penyakit yang ditimbulkan karena faktor pencemaran udara. Antara lain adalah yang pertama adalah asma. Asma adalah gangguan pernapasan yang diakibatkan terjadinya penyempitan pada saluran pernapasan. Biasanya gejalanya yaitu penderita asma akan mengalami sesak nafas dan sulit bernafas ya. Anak-anak dapat bisa melihat pada gambar bagaimana paru-paru yang normal dan paru-paru penderita asma. Nah,
Asma atau sesak nafas merupakan kelainan penyumbatan saluran pada pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca yang dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan yang dingin. Yang kedua adalah emfisema, gangguan pernafasan karena kerusakan pada alveolus. Yang ketiga adalah kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru yang terus tumbuh dan tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu penyebabnya kanker yaitu kebiasaan merokok. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen yang kita hirup menipis, sehingga kita merasa sesak nafas saat bernafas. Ya, maka dari itu, kenapa kita saat berada di pohon rindang merasa nafasnya segar, karena seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa tumbuhan menghasilkan oksigen dari proses fotosintesis. Nah, dengan begitu banyaknya pohon membuat udara di sekitar kita lebih segar. Kemudian sedangkan kita berjalan di jalan raya yang banyak asapnya, banyak asap kendaraan, banyak asap pabrik dan sebagainya, itu membuat kita sesak napas. Nah, paham ya kenapa asap yang tercemar membuat kita sesak napas? Nah, sudah paham ya apa faktor yang mempengaruhi pernapasan manusia dan macam-macam gangguan pernapasan pada manusia. Semoga pembelajaran kali ini dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh anak-anak. Cukup sekian, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak hebat.